Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, kalau tanggal baiknya kita berdoa kepada saudara Hafiz. Mohon pimpin doa. Baik teman-teman, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah. Teman-teman, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada SDK dulu. Silakan bila berdiri. Oh, berdiri. Backingnya adalah pundak, lutut, kaki ya. Baiklah. Pundak, lutut, kaki, lutut, pundak, kaki, lutut, kaki, kepala. Nah, fokus ya. Bapak akan mengabsen dulu ya. Pak, tidak. Sarap Pak. Hadir, Pak. Hafiz, Ayo Pak. ada yang nggak hadir nggak? Ada Siapa? Panji. Kenapa ya? Ada keperluan. Mana sebenarnya? Sakit, Pak. Sakit. Ya. Cepat sembuh ya. Amin. Oke, kemarin kalian melakukan pembelajaran apa? Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah dan tahapan yang berurutan. Oh, baik, kita. Sekarang kita akan mempelajari tentang cerpen atau cerita pendek. Ada yang tahu tentang cerpen? Belum Pak. Kita bahas tentang ini. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami unsur cerita pendek. Yang kedua, siswa dapat berbicara dalam penggunaan berbahasa. Yang ketiga, mengasah daya imajinasi dan kreativitas. Yang keempat, melatih kemampuan ekspresi. Di sini ada pengertian cerpen. Bisa dibaca, saudara Siva? Cerpen mengutamakan penggambaran karakter, suasana, dan latar secara ringkas, namun meninggalkan kesan mendalam kepada pembaca. Terima kasih ya. Dan selanjutnya ada jenis-jenis cerpen. Pertama ada cerpen pendek sekali, yang kedua cerpen sedang, yang ketiga cerpen panjang. Cerpen pendek adalah hanya terdiri dari 500 dan 700 kata. Bahkan terkadang ada juga yang menyebut dengan kislet. Yang kedua cerpen sedang. Cerpen sedang adalah cerita yang memiliki panjang 700 sampai 100 kata, 1000 kata. Dan yang ketiga cerpen panjang adalah cerpen ini tersusun dari 1000 kata, bahkan yang sampai mencapai 5000 sampai 10.000 kata. Berdasarkan tema cerpen tentang keluarga. Cerpen tentang keluarga adalah yang mengangkat tema atau konflik yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Cerpen ini biasanya menggambarkan hubungan antara anggota keluarga, seperti orang tua, anak, atau anggota keluarga lainnya. Tema yang diangkat biasanya bermacam-macam seperti kisah keluarga, pengorbanan konflik, nilai-nilai keluarga, atau dinamika yang ada di keluarga. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen tentang keluarga. Yang pertama adalah fokus pada keluarga. Cerita berpusat pada kehidupan dan interaksi antara anggota keluarga. Yang kedua mengandung nilai-nilai. Cerita menyampaikan pesan moral seperti pentingnya cinta atau kerjasama dalam keluarga.
Yang ketiga, konflik sederhana. Biasanya konflik yang diangkat terkait masalah sehari-hari yang sempat dialami keluarga pada umumnya. Contoh, tema cerpen tentang keluarga adalah anak yang berdua memahami orang tua, pengorbanan seorang ibu untuk keluarga, dan keluarga yang masuk kesulitan ekonomi. Yang ketiga ada cerpen tentang kehidupan. Cerpen kehidupan adalah cerpen yang menggambarkan sebagai aspek kehidupan manusia secara umum, termasuk pengalaman, perasaan, perjuangan, kebahagiaan atau kesedihan yang dialami seorang dalam perjalanan hidupnya. Depan, bukan berdasarkan realistis, maka cukup perjuangan hidup, cinta, persahabatan atau refleksi makna hidup. Yang ketiga mengandung pesan moral. Cerita sering memberikan pelajaran hidup atau rumah pada pembaca. Contoh tema tentang kehidupan, cerpen kehidupan adalah perjuangan seorang pemuda meraih mimpinya dan proses belajar untuk menerima diri sendiri dan orang lain. Ada unsur intrinsik. Tolong kepada saudara Hafiz berkata. Unsur intrinsik cerpen yang pertama itu ada alur, rangkaian peristiwa dalam cerita yang memiliki tahapan pengenalan tokohan, cara pengarang menggambarkan sifat atau karakter tokoh baik melalui tindakan, dialog atau deskripsi langsung. Dan yang kedua ada latar, lokasi terjadinya peristiwa dan waktu berlangsungnya cerita. Dan juga ada tema, gagasan utama atau pokok pikiran yang mendasari cerita, ada amanat, pesan moral atau pelajaran, dan ada tema, gagasan utama atau pokok pikiran yang mendasari cerita, ada amanat, pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita, dan juga yang terakhir ada gaya bahasa, cara pengarang menggunakan bahasa, diksi, majas, dan struktur kalimat. Seperti itu, Pak. Atau budaya pengarang yang mempengaruhi gaya dan isi cerita. Lalu ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai moral yang berkaitan dengan pelajaran tentang baik dan buruk dalam perilaku manusia. Ada nilai religius yang berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, dan ajaran agama. Ada nilai budaya yang mencerminkan adat istiadat, tradisi, kebiasaan, atau keunikan budaya suatu masyarakat. Dan yang terakhir ada nilai sosial yang menggambarkan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti toleransi, gotong royong, solidaritas, dan keadaan sosial. Materinya sudah semua Bapak sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka Bapak akan memberikan lembaran kerja peserta didik kepada kalian. Baik, Pak. Kerja berkelompok sesuai teman sebangku kalian aja ya. Ya. Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Ada kesulitan ya? Tidak ada, Pak. Aman, Pak. Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Silakan masing-masing kelompok lebih ke depan untuk melakukan jawaban ini. Perwakilan lanjut. Saya ya. Baik, perwakilan dari kelompok 1, hasil diskusi yang kami lakukan. Yang pertama, apa yang membuat orang menarik untuk membaca cerpen? Jawabannya adalah gaya bahasa yang menarik, karakter yang kuat, serta tema yang relevan. Yang kedua, penceritaan cerpen atau sudut pandang cerpen diceritakan berdasarkan apa? Cerpen diceritakan berdasarkan sudut pandang orang pertama. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok dari kelompok 2, yaitu yang pertama pertanyaannya apa, yang kedua penceritaan cerpen atau sudut pandang cerpen diceritakan berdasarkan apa. Ini sudut pandang orang pertama. Udah, Pak? Oke, kalian itu sudah masuk. Terima kasih, Pak.
Silakan kembali. Baik. Baik, sebagai bahan evaluasi kalian, Bapak sudah menyiapkan kuis melalui Google Form. Linknya Bapak sudah kirim lewat WhatsApp ya. Silakan kalian buka WhatsApp-nya. Sudah bisa diakses? Sudah bisa diakses? Udah Pak. Waktu pengerjaannya 5 menit ya. Baik, Pak. Yang sudah mengerjakannya, Sudah, Pak. Coba. Bapak akan membacakan kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan satu peristiwa secara singkat, padat, dan fokus pada satu motif utama. Cerpen dibangun dalam unsur seperti tema, tokoh, alur sudut pandang, gaya bahasa dan amanah serta dipengaruhi oleh unsur-unsur ekstrinsi seperti latar belakang, pengarang, dan budaya. Mungkin Bapak cukupkan pembelajaran kali ini. Sudah, maka baiknya kita berdoa untuk saudara Hafiz, bisa dipimpin doanya. Baik Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran dan pulang, yang terbaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak duluan ya. Terima kasih, Pak.